Sifat wujud benda. Benda padat, pertama, bentuk dan ukuran benda padat tidak dipengaruhi oleh bentuk wadahnya. Pada saat kita meletakkan benda padat ke dalam suatu wadah, bentuk dan ukuran benda padat tetap seperti sedia kala. Misalnya, kacang goreng yang ada di dalam toples sama bentuknya dengan kacang goreng di piring. Bola di dalam keranjang tidak berubah bentuk jika diletakkan di lantai. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, penggaris yang dimasukkan ke dalam gelas bentuknya tetap. Sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Benda-benda yang kita gunakan sehari-hari, bentuknya sudah berubah dari bentuk aslinya, misalnya baju. Untuk dapat mengubah benda padat menjadi bentuk lain, benda tersebut harus mendapat perlakuan tertentu, misalnya ditekan, dipahat, dipotong, diraut, dibor, digergaji, diamplas, dan sebagainya. Nah, bisa dilihat pada gambar, bentuk semula adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit hingga menjadi sebuah baju. Selanjutnya, benda cair. Sifat yang pertama yaitu bentuk benda cair tidak tetap selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk benda cair dapat berubah-ubah. Jika air dituang ke botol, bentuk air seperti botol. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, bentuk air seperti gelas. Demikian juga jika air dimasukkan ke dalam mangkuk, bentuknya seperti mangkuk. Jadi bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Nah, teman-teman bisa melihat seperti pada gambar, yaitu bentuk benda cair sesuai dengan tempat atau wadahnya. Sifat benda cair yang kedua yaitu benda cair menekan ke segala arah. Dalam satu lokasi atau tempat yang sama, tekanan air dapat berbeda. Semakin rendah, tekanan air pada tempat itu semakin besar. Hal itu dapat dibuktikan dengan membuat air semakin memancar. Pancaran air dari tempat yang lebih rendah tampak jauh lebih jauh. Nah, seperti pada gambar, dapat dilihat bahwa tekanan air menyebabkan air memancar keluar. Sifat benda cair yang ketiga yaitu benda cair mengalir ke tempat yang rendah. Benda cair bergerak ke segala arah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Terbukti ketika kita tumpahkan air dari botol ke lantai halaman sekolah, air bergerak ke segala arah. Kemudian, air akan terus bergerak mencari tempat yang paling rendah. Contoh nyata di lingkunganmu adalah air sungai. Air sungai berasal dari mata air yang terletak di pegunungan. Air tersebut akan mengalir terus menelusuri lembah. Akhirnya, air sungai sampai di laut, tempat yang paling rendah. Seperti contoh pada gambar, dapat dilihat bahwa air sungai bergerak dari gunung ke laut. Nah, sifat benda cair yang keempat yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Dalam keadaan tenang, permukaan air selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Sifat ini dapat dimanfaatkan oleh tukang bangunan, misalnya untuk mengetahui kedataran lantai pada saat memasang ubin. Juga alat yang digunakan untuk mengukur kedataran lantai disebut waterpass. Seperti contoh pada gambar, permukaan cair yang tenang selalu datar. Walaupun keadaan wadahnya miring, selagi tenang itu akan tetap datar. Sifat benda cair yang kelima yaitu benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Berbagai peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa itu disebut kapilaritas. Misalnya, minyak tanah meresap pada sumbu kompor atau sumbu lampu. Contoh lain, air pada vas bunga. Air tersebut berkurang karena habis diambil oleh tanaman bunga yang hidup di atasnya. Air tersebut naik karena air memiliki sifat kapilaritas, yaitu terdapat naik melalui pipa-pipa kecil. Di dalam batang bunga itu sendiri terdapat pipa-pipa kecil yang menyebabkan air naik. Nah, contohnya pada gambar yaitu air dalam toples naik ke batang.
Selanjutnya, benda gas. Yang pertama, benda gas mempunyai bentuk dan volume sesuai dengan wadahnya. Ketika kamu meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Bentuk balon menunjukkan bentuk udara yang ada di dalamnya. Jadi, bentuk benda gas tergantung dari wadahnya. Selain bentuk, volume udara juga sesuai dengan volume atau isi wadahnya. Nah, contohnya pada gambar yaitu volume akan sesuai dengan volume dari setiap balon. Sifat yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Saat balon ditiup, seluruh bagian balon tersebut akan mengembang. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Sifat benda gas ini kita temui saat memompa ban sepeda. Udara yang dialirkan ke dalam ban akan menekan ke seluruh ruang ban tersebut. Nah, contohnya yaitu balon yang ditiup akan berkembang karena udara menekan balon. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai sifat wujud benda. Adapun kesimpulannya yaitu sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan ukuran benda padat tidak dipengaruhi oleh bentuk wadahnya, dan bentuk benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Kemudian, sifat benda cair yaitu bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Benda cair menekan ke segala arah, serta benda cair mengalir ke tempat yang rendah. Kemudian sifat benda gas yaitu mempunyai bentuk dan volume sesuai dengan wadahnya, dan benda gas menekan ke segala arah.